Birakan orang yang dia timpa kemenangan kan mengagungkan dan membesarkan يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائد. Syiah itu kalau dibiarkan, ya tuan-tuan tahu sendiri sejarah Syiah itu selalu kelam, selalu pengkhianat. 565 Baghdad direbut oleh Mongol berkat pengkhianatan menterinya Ibnul Alqami Asy-Syi'i bersama kapolrinya, apa namanya? Kepala polisinya. Ya, kepala polisinya yang juga Saifuddin At-Tusi yang juga orang Syiah. Boleh bodohnya tapi habisnya. Ya. Gimana caranya? Karena khalifah waktu itu karena dalam kondisi sudah bergelimang harta. Dan akhirnya pemerintahan diserahkan kepada Ibnul Alqami Asy-Syi'i tadi. Dia ngatur semuanya. Ini cek tantangannya kan. Setelah itu akhirnya dikatakan, ya Amirul Mukminin, Baghdad saat ini aman. Jadi tentara di Baghdad itu lebih kurang 110.000 orang. Ini membebani APBN. Nah, itulah lebih kurang membebani APBN. Padahal ini adalah taktik yang dia susun dengan Hulagu Khan. Hulagu pemimpin Mongol. Itu kan oleh Hulagu penerus Genghis Khan. Nah, panglimanya. Ya, mereka bersepakat untuk mengambil Baghdad, kemudian nanti diserahkan kepada Syiah. Akhirnya mau Hulagu menyerang dengan syarat itu pasukan di Baghdad masih lumayan banyak. Pasukan di Baghdad masih lumayan banyak, 110.000. Itu berat bagi kami. Kalau gitu gimana? Kamu harus kurangi pasukan di Baghdad sampai tinggal 20.000 atau kurang dari itu. Coba bayang, bukan setengah dikurangi. Ya, berapa dikurangi itu? Dikurangi. Sabar juga mereka ya. Dikurangi. Alasannya, ya, ini membebani keuangan negara. Kita harus efisiensi. Akhirnya di pensiun dinikan banyak tentara, dipulangkan ke daerah masing-masing, diberi pesangon. Habis itu berkurang dari 110.000 sehingga tinggal lebih kurang 20.000 orang. Setelah itu Ibnul Alqami dengan Saifuddin At-Tusi mengatur siasat mengamankan orang-orang Syiah di tempat-tempat tertentu. Dan itu sudah ada kodenya diberikan pada Hulagu. Nah, setelah semuanya aman, nanti buatlah suatu modus bahwasanya Hulagu ingin berbesan dengan khalifah, menikahkan putrinya dengan pangeran dari Islam. Ada awak kan le sosokan batang bakui, awak tu batemu lah. Ini keluarlah khalifah menemui Hulagu. Seharusnya mereka yang datang ya, cuman dek awak jantan tak sokalu. Di tengah perjalanan tiba-tiba mereka diserang. Dari 500 orang rombongan itu, dari 500 orang itu yang selamat hanya lebih kurang 50 orang. Mereka yang merawatkan sejarah ini seperti dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Subhanallah kaum muslimin. Jadi khalifah sudah dihabisi. Dihabisi dengan cara dimasukkan digulung dalam tikar lalu diinjak bersama-sama sampai mati. Kenapa tidak dibunuh dengan pedang? Alasannya ini kan dari Ibnul Alqami juga, ini Ahlul Bait.
Ini Habib nih, kalau bahasa kitanya Habib. Cuma di Indonesia ada Habibnya. Nah, atau di Yaman. Duanya Yaman jadi Indonesia. Yang terkenal Ahlul Bait. Kalau sempat dibunuh dengan pedang, banyak yang nuntut darahnya. Lalu gimana? Buat dia mati tanpa menumpahkan darah. Akhirnya dimasukkan dalam tikar, digulung, lalu diinjak sampai mati. Lepas itu habislah pertahanan Baghdad. Masuklah pasukan Khalaqah. Ya, tidak ada satu pun yang ditinggalkannya. Buku-buku yang ditulis pada ulama di pustaka Baghdad yang terkenal itu dilemparkan ke dalam sungai sampai berbulan-bulan air sungai itu hitam oleh tinta. Ya, siapa punya koja? Saya tengok masuk ke manapun di Arab pasti kacau. Masuk ke Syria kacau Syria. Masuk ke Yaman, kacau Yaman. Masuk ke Lebanon, kacau Lebanon. Kau nak masuk lagi ke Palestina, kacau Palestina. Nasallallahu alaihi wasallam.